Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah syukur rahimahullah, alhamdulillah kita bisa jumpa lagi dalam keadaan sehat, kuat, selamat. Mudah-mudahan kita selalu dapat menjaga keimanan kita dan ketakwaan kita untuk menghadapi perjuangan kehidupan ini sampai akhir nanti. Banyak orang yang dari tidak tahu kemudian mencari tahu, kemudian tahu, setelahnya tahu kemudian nanti tidak tahu lagi, sering lupa kemudian tidak tahu lagi. Ketika sudah tidak tahu lagi itu kemudian diakhirilah. Itu siklusnya kan selalu gitu kalau kita memperhatikan kehidupan. Maka dari dalam nasihat ini disebutkan wala yakunu usulan hatta yakunu musliman. Tidaklah orang itu bisa santun kecuali dia itu orang Islam. Apakah kalau orang Islam itu mesti santunnya? Seharusnya. Bagaimanakah tampilan santun itu, performanya bagaimana? Ya seperti hanya yang diungkapkan dalam surat At-Taubah ayat 129 itu role model Islam itu ya Nabi Muhammad gitu loh. Jadi jangan cari ke Korea, cari ke Amerika, cari itu fata morgana gitu ya, fata morgana. Jadi sudah sangat jelas kita ini alhamdulillah punya panduan yang sangat jelas. Kalau kurang jelas nanti dijelaskan lagi oleh sunnah Nabi. Jadi mari kita betul-betul gigit ya, betul gigit itu kan kayak atau aja ya taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian siapa Rasul itu kemudian diikuti Nabi pada para sahabatnya dengan bahasa statement hendaknya gigit lah itu, pedoman itu jangan sampai lepas. Ya peringatan yang populer yang taraktu fikum amroini lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Aku telah meninggalkan dua peninggalan, dua warisan. Lan tadillu ma in tamassaktum bihima, yang engkau bakal tidak sesat apabila engkau berpegang teguh pada kedua warisan. Apa itu? Yaitu kitab Allah wa sunnah Rasulih. Jadi petunjuk-petunjuknya sudah jelas. Kemudian kadang-kadang sampai di pemahaman agak kurang jelas gitu. Sampai di tindakan, nah itu lagi menjadi tidak jelas gitu. Tidak jelas itu kalau dibandingkan gitu, di-compare antara perilaku dan tuntunan itu kok jauh. Nah itu kan tandanya kita tidak committed ya. Tidak committed. Muslim itu harus berkomitmen. Yang waktu lalu Muslim itu harus bersaudara. Ini sebenarnya adalah wujud kesantunan, wujud keselamatan. Itu harus
Maka dari itu Allah itu yang dinilai amal tuh. Yang dinilai ini amal. Ya di beberapa ayat dinilai Allah, dievaluasi Allah itu mulai dari ya itu dalam itu wala taqfu ma laysa laka bihi inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya inna sam'a, pendengaran kamu, wal basara, dan penglihatan kamu. Ini lubang input semua ya. Ini lubang input, ini lubang input gitu kan. Wal fu'ada, ini seruput gitu deh, lubang seruput gitu deh. Bukan lubang ya. Ya ada di hati. Wal fu'ada kullu ulaika kana, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Telinga ya dimintai, mata juga dimintai, hati juga. Jadi dalam pembuktian di hukum positif itu kan rumusan perbuatan itu ada ngikut pada berupa kesalahan atau tidak. Salah itu bertentangan dengan standar atau tidak. Standarnya ya ada dalam kitab undang-undang gitu ya. Kemudian dari segi subjeknya ada offset apa tidak, ada niat atau tidak, bahasa agamanya niat gitu ya, bahasa di sekolahnya adalah offset, tidak terpaksa, tidak lupa, tidak itu semuanya. Jadi maka dari itu kalau rumusan-rumusan itu belum jelas, maka tidak akan diambil putusan. Tapi dalam agama kita itu lebih cakrawalanya lebih luas lagi, termasuk apa yang di batin, gerak hati itu. Maka sama itu hakim kan, jagalah hati, jangan kau nodai gitu kan. Itu suruh jaga hati, dan itu memang kajian utama di dunia tasawuf ya, di hati ya. Tidak di akal tapi di hati, karena nantinya itu ya hanya yang memiliki hati yang selamat, hati yang damai, itu ajalah yang akan menjadi penghuni surga. Qalbun salim ya. Baik, jadi pagi ini itu tadi pengantarnya begitu ceritanya. Jadi harus warming up gitu. Nah, ini kita jadi muslim itu harus berkomitmen. Komitmen dalam keberagamaan kita. Di ayat, salah satu ayat Al-Quran itu dikatakan udkhulu fisilmi kafah, masuklah di dalam agamaku ini dengan kafah, dengan menyeluruh gitu. Dengan menyeluruh gitu. Islam itu ya tidak namanya saja yang Islam, tidak KTP-nya saja yang Islam gitu. Jadi ya bicaranya Islam ya. Penglihatannya juga Islam, tindakannya juga Islam. Itu maksudnya kafah, itu mari kita Islamkan. Berkomitmen kalau di dunia manajemennya, Pak ngaji atau manajemen barang, enggak, ini sekedar mengurai itu biar apa toh yang dimaksudkan. Komitmen berpuluh-puluh tahun tuh Telkom itu kan logonya kan committed to you gitu ya, committed to you, singkat ya. Artinya perusahaan, artinya lembaga itu mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pelanggan gitu loh. Jadi committed to you, jadi tidak usah ragu, was sumelang untuk bertransaksi dengan Telkom. Dan itu yang dimaksudkan kan gitu. Nah, kita beragama ini apa? Jadi kita sering diajari
meluruskan sikap batin itu dengan raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah wabil qur'ani imama wa nura wa huda wa rahmah. Raditu billahi robba, aku rela Allah menjadi Tuhanku. Mulutnya bilang rela begitu, tapi nanti cik wedi lewat jigar kencah gitu loh. Pas di tikungan cik ngebel dhisik. Dindin apa ngebel? Permisi. Permisi karo sapa? Sing mbau reksa. Nek ra permisi piye? Wah, bahaya. Selamat. Padahal juga dalam pikirnya, wiridnya dia Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam wa hayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannatar. Itu indah sekali dan mulia sekali. Allahumma antas salam, ya Allah, sesungguhnya semua keselamatan itu bersumber dari kamu, dari engkau. Wa minka salam, dan dari engkau lah semua keselamatan. Wa ilaika ya'udus salam, dan kepadamu lah semua keselamatan kembali. Jadi tidak terdistorsi oleh info-info yang kurang jelas gitu. Jadi sampai sing bau reksa peceren aja diwedeni. Peceren ki apa to, Pak? Ya sekarang memang jarang ada peseren. Zaman dulu kehidupan di desa itu selalu ada peseren, tempat pembuangan limbah, itu limbah rumah tangga itu peseren. Yang kotor-kotor itu kan itu mereka suka sekali tinggal di situ. Jadi lah dengan itu aja kok takut kan gitu. Nah, oke. Wahayyina rabbana bisalam, dan hendaknya kami hidupkanlah dalam keselamatan. Nah, hidupkanlah kami ini kan. Wa adkhilna jannata darussalam, masukkanlah kami dalam surga yang namanya Darussalam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram, maha suci engkau zat yang maha mulia dan lagi maha agung. Ada tambahan lagi, wabil Qur'ani imama wa nura wa huda wa rahmah, dan dengan Quran yang tadi jadi wasiat tadi, warisan tadi. Wabil Qur'ani imama, menjadi imam, pemimpin, jadi angkur, jadi apa, panduannya, imam jadi panduan, guidance, jadi guidance. Kalau Al-Quran jadi guidance ya musuh Al-Quran dibiarkan saja, nanti kayak di surat apa itu ayat 30 itu. Jadi Al-Qurannya mahjuro, jadi Al-Qurannya itu apa, terjauhkan dari diri kita. Wabil Qur'ani imama wa nuro, dan pencerah. Al-Quran itu sebagai pencerah. Jadi kalau ada apa-apa masalah dalam kehidupan, dilihat di Al-Quran bagaimana kan gitu. Nanti kemasannya memang macam-macam. Al-Quran kemasannya bisa nasihat, bisa perintah, bisa larangan, bisa kisah-kisah dalam Al-Quran. Bahkan 2/3 isi Al-Quran itu adalah kisah. Dan kisah itu, cerita itu menarik disampaikan, baik anak manusia dari masih balita, anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, sampai tua. Itu kalau kemasannya cerita biasanya lebih menyenangkan. Wa nuro, dan menjadi pencerah. Wa huda, dan petunjuk. Petunjuk itu ya contohnya, kalau kita contoh apa amalnya petunjuk itu ya seperti rambu-rambu itu.
Letter S berarti dilarang berhenti. Letter P berarti dilarang parkir. Apa bedanya parkir dan berhenti? Nah itu kan, itu kalau kita semuanya tidak tahu itu tidak apa-apa, tapi kalau polisi lalu lintas harus tahu, gitu kan. Harus tahu. Kalau parkir itu kendaraan berhenti, mesinnya mati. Kalau berhenti, posisi kendaraan berhenti, baik dia mesin mati atau tidak. Jadi kalau diparkir kebetulan keliru di halaman parkir, kalau itu mesinnya ditangkap tidak bisa. Tidak bisa Pak, ini masih hidup kok mesinnya. Oh ini pengguna jalan ini tahu ilmunya, itu ilmu lalu lintas gitu. Itu contohnya panduan. Jadi kita jadikan panduan. Gitu. Di Nu'man bin Bashir, riwayat Nu'man bin Bashir ini dikatakan komitmennya digambarkan sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Nu'man bin Bashir. Kalau Rasulullah SAW, masalul mu'minina fi tawadihim, perumpamaan orang-orang mukmin itu adalah bisa dilihat di dalam saling mencintanya. Fi tawadihi, saling mencintainya. Ini biasanya tekanannya pada fisik dan biologis. Di tawadihi wa tarahumihim, di dalam saling menyayanginya. Menyayanginya itu biasanya dalam bentuk perhatian. Wa ta'atufihim, dan belas kasihannya, dan dalam saling berbelas kasihan. Kalau dalam perjalanan hidup, ini fi tawadihim, ini adalah lagi manten anyar. Batarahumihim, ini wis tidak manten anyar, tapi sudah jalan satu dekade gitu, sudah 10 tahun kira-kira gitu, sana atas itu statusnya ini sudah tarahum, saling menyayang. Ya mulai dari semua aspeknya dari kehidupan pasangannya itu selalu itu, kalau kita dalam lihat dari perspektif kerumah tanggaannya. Wa tarahum wa ta'atufihim, kasihan. Ini di usia senja, pasangan yang sudah di usia senja isinya hanya saling kasihan, berbelas kasihan gitu ya. Saya terus jadi ingat ketika saya masih anak-anak, kalau nenek saya datang ke rumah orang tua saya sore gitu pulang, padahal cucu ya ingin kalau itu nenek tidur di rumah gitu sehingga senang kan gitu. Ngomongnya pakai Jawa, tetapi ini saya translate ke Indonesia gitu. Nek, kok mau pulang toh Nek, ada apa? Dijawab, itu kasihan ayamnya nanti tidak ada yang membongkar. Ada yang mengandangkan gitu. Meskipun masih kecil saya sudah merasa ternyata nenek saya itu lebih kasihan ayam daripada sama cucunya gitu ya. Jadi lebih sayang ayam nanti. Jadi bentuk kasih sayang, bentuk kasihan itu semuanya itu refleks dari batin untuk berbagi, membina keharmonisan dalam hidup itu wata'atufi. Masalul jasadil wahid, ini kalau tamsil ini bukan tamsil indrum ya. Tamsil ini masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahim wa ta'atufihim,
Ini belum jelas apabila kayak sampirannya gitu, kalau pantun ini jawab syaratnya di sini. Masalul jasadi, seperti hanya satu tubuh. Kenapa satu tubuh? Idastaka minhu adwun, apabila anggota tubuh, adwun itu anggota tubuh itu istaka, merasa kesakitan, mengeluh, tada'a, maka akan memanggillah, akan minta bantuan lahu atas keluhannya yang ada itu. Syairul jasadi, pada seluruh bagian tubuh. Bisahri, wujudnya adalah sahri. Sahri itu kalau titik, kalau sinnya sin besar artinya bulan. Tapi kalau tidak ada titik, ini artinya melek, tidak dalam keadaan tidur, terjaga. Orang biasanya kalau sakit susah tidur. Nah, digambarkan dalam hadis ini bisahri wal huma. Bisahri itu ora iso turu. Nek lagi loro awake ora iso turu. Wal huma, dan demam. Jadi ini gambarannya kondisi orang Islam itu dengan satu dengan yang lainnya itu hendaknya ada. Bahkan al-muslimu bil muslimi kalbunyan, orang Islam terhadap Islam yang lain itu adalah bagaikan bangunan. Nah ini bangunan itu entah yang bangunan bagian bawah, bagian tengah, bagian atas, ini semuanya harus saling mengkait harus itu. Jadi kaitannya itu harus kuat, tinggal tidak mudah roboh. Ini gambarannya gitu. Jadi seorang muslim itu kan kalbunyan, sebagai bangunan. Ya syuddu ba'du yang mengikat satu dengan yang lain. Ini pesan-pesan ini semuanya kalau kita berikan itu membangun komitmen kita. Jadi sebenarnya seseorang bisa dilihat dia punya komitmen atau tidak dalam keberagamaannya, dalam sosialnya, ya. Itu ya dilihat saja perbuatannya. Perbuatan bisa perilaku, bisa juga tutur kata, bisa dilihat dari situ jendelanya. Oke, muslim itu hendaknya berkomitmen. Jadi kalau punya komitmen berarti dia kembali ke awal tadi, bahwasanya kalau di bidang manajemen itu yang orang tidak mengira itu komitmen, yaitu bahwasanya kalau berkomitmen itu lembaga itu ya harus membiayai. Berkomitmen lembaga harus mengembangkan. Komitmen lembaga harus mengendalikan. Itu contoh yang di sini, lingkungan sini, itu coba lihat. Perusahaan telekomunikasi itu loh, itu kabel-kabel. Itu kan lihat kenyataan kabel pating selewer, urai di pinggir jalan, itu semua. Itu kan kita cepat bisa menyimpulkan kalau komitmen perusahaan itu rendah. Misalnya pengendalian harus ada, controlling harus ada. Dan itu terjadi karena tidak ada kontrol. Mengapa kontrol tidak dibangun? Jadi itu semuanya Islami, manajemen Islami, hanya bunyinya saja kok bunyinya bunyi kafir ya. Tapi isinya kalau dilaksanakan Islami dan Qurani. Kalau Qurannya juga kita bawa, melihat itu Qurannya dibawa, hadisnya dibawa, nanti kan juga ketahuan bagaimana dia sesuai apa tidak dengan panduan warisan yang telah ditinggalkan. Oke. Muslim berkomitmen, contoh pesan dari Nabi begitu, contoh dalam kehidupan masih begitu ada, jadi komitmen. Nah sekarang rumah tangga.
punya anak, anaknya masih kecil-kecil, saya bukan menyinggung menantu saya ya. Ya, anaknya masih kecil-kecil harus dibina, dikembangkan, dididik, diarahkan. Direksi ya, direction itu juga termasuk wujud komitmen, membiayai wujud komitmen dan lain sebagainya. Jadi wujudnya ada. Waktunya sholat dibangunkan, diajak sholat, diberi contoh, komitmen. Kalau kasihan nanti aja kalau sudah besar gitu ya, itu apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, itu tidak diamalkan. Qawlan sadida itu bukan kasihan begitu itu. Jadi bagaimana panduan, kita sesuaikan dengan panduan, kita upayakan sesuai dengan kemampuan. Itu karena la ikraha fiddin. Jadi semua banyak, semua itu ada tuntunannya ya. Jadi itu mah ada panduannya. Yakinlah kita orang tua tidak salah manakala jadi kita melakukan kontrol terhadap tanggung jawab kita. Oke. Ya Allah, sudah waktunya. Mohon maaf ya, jadi karena banyak contoh sehingga waktunya sudah habis. Saya kira sebaik-baik penyampaian ya tentu meskipun mungkin isinya baik, tapi kalau disampaikan terlalu panjang juga nanti berubah menjadi tidak baik dalam penerimaan, gitu loh ya, dalam penerimaan. Substansinya tetap baik juga. Insya Allah kita akan lanjutkan bukan di masa yang akan datang, itu berarti jauh. Itu bedanya sa dan saufa itu kan. Saufa itu kalla saufa ta'lamu, kalla lau ta'lamuna ilma yakin. Saufa di situ akan, tetapi long term ya, long term, jadi dengan terminasi yang jauh. Kalau saya alamun itu sanya di situ akan, tetapi termnya short term. Jadi digelar contoh yang terminasi panjang, tapi nanti lahir sikap attitude pada terminasi pendek. Artinya diberitahu informasi tentang keadaan di akhirat, gitu ya, hidup sesudah mati, tapi belum mati, masih dalam kehidupan ini dia sudah sadar. Oh begitu, nanti kita akan di sana. Kalau begitu kita akan rubah perilaku saya, sikap saya, gitu ya. Jadi gitu. Jadinya mau berhenti terus kembali lagi uraian. Insya Allah yang akan datang yang akan datang. Oke, perdagangan yang menyelamatkan. Saya kira arahnya sudah bisa diketahui, yaitu kita dalam surat As-Saff. Oke, mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.